Pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Jadi, di sini kami akan menjelaskan lanjutan video yang kemarin, yang penjelasan tentang aplikasi MyTix. Tapi di sini penjelasan kali ini kita akan membahas tentang database yang kita gunakan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini sendiri saya perkenalkan, nama saya Salsa, terus di sini ada teman saya Nelly, ada Dara, dan ada Stefani. Jadi langsung aja kita mulai ke penjelasan videonya. Nah, sebelum masuk ke codingannya, di sini saya akan menjelaskan untuk modulnya. Modulnya sendiri itu fungsinya untuk memanggil database-nya. Di sini ada SQL connection yang berfungsi untuk mengkonek dari si database itu. Terus ada SQL data reader itu untuk uh, membaca si database. Terus SQL command itu untuk komennya dan dataset untuk mengeset datanya. Nah, terus di situ ada string yang berarti itu adalah tipe data si variabel tersebut. Nah, terus data source-nya itu kita dari MSI, terus initial katalognya sama dengan myTix, dan integrate security-nya itu sama dengan true. Data sama count ini itu adalah variabel, dan SQL connection ini yang sudah saya jelaskan tadi itu untuk mengkonek ke database-nya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan membahas tentang codingan. Jadi ini di form yang pertama ini bisa kita lihat di sini itu ada klik ya. Jadi di klik itu, jadi kalau misalnya buttonnya itu kita klik, kita pencet itu bakal ngarahin ke form yang lain. Di sini itu ada dim ya, dim ini bakal ngehubungin dari form yang satu ke form yang lain. Nah, ini adalah bentuk dari form yang kedua. Nah, di form yang kedua ini, di sini kita bisa melihat ada yang namanya itu check change. Jadi check change ini jadi password yang kita masukkan itu nanti dia tidak terlihat gitu. Jadi bentuknya itu dia itu akan berubah menjadi tanda bintang. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ada mouse enter. Jadi mouse enter itu kalau misalnya kita pencet, kita enter tulisannya, tulisan placeholdernya itu dia itu bakal hilang. Sementara kalau misalnya itu ada mouse leave, nah kalau misalnya mouse leave, kalau misalnya kita jauhkan kursornya itu, dia tulisan di placeholdernya itu akan muncul kembali. Nah, kemudian di form yang ketiga ini kita bisa masukkan nama profilnya. Nama profilnya itu sesuai dengan yang tadi kita sudah inputkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk yang ini, untuk form yang keempat ini sama. Jadi kalau misalnya kita mengklik sesuatu, kita akan dibawa ke halaman yang baru. Dan klik ini kita akan ngekliknya itu di buttonnya. Nah, kemudian untuk form yang kelima ini sama seperti sebelumnya. Jadi di sini itu kebanyakan kita itu menggunakan tombol button ya, tombol button yang nanti bisa kita klik untuk mengarahkan kita ke halaman yang lain. Nah, bisa dilihat di sini ini untuk form yang ke-6 itu, form yang ke-6 ini juga kita kebanyakan ini kita menggunakan klik, kemudian kita juga ada kembali menggunakan text change. Oke, akan aku lanjutin ya penjelasan dari Stefani tadi. Di form 7 ini, itu kita sama kayak yang dijelasin sama Stefani, kita juga banyak menggunakan button klik. Dan button klik di sini sendiri itu untuk yang klik back, terus home, setting, terus riwayat, dan lain sebagainya, nantinya bakal akan dihubungin ke form selanjutnya. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke form 8. Nah, di form 8 ini, eh, kita juga pakai button klik juga, yang nantinya itu bakal di untuk mengklik yang bagian waktu. Boleh ditampilin desainnya. Nah, nanti kalau misalkan kita klik, itu akan mengarahkan ke form yang lain. Lalu di form 9, ini sama juga ya, kebanyakan kita pakai button klik. Jadi kalau kita buka button klik di situ, bakal pindah ke form selanjutnya. Nah, di form ke-10 ini kita pakai checkbox, di mana untuk memilih si
button-button area tempat duduk ini. Jadi kalau kita pilih, itu kita bisa pilih nanti bakal ada keluar centang. Nah, kalau sudah, kita klik button untuk bayar di sini. Nah, setelah itu bakal dialihkan ke form berikutnya, yaitu ada form si invoice. Jadi untuk menampilkan nih, apa aja yang udah kita pilih tadi, dari tiketnya, terus tempat duduknya, waktu, dan lain sebagainya. Kalau udah di situ kita ada button buat next. Nah, di button next ini kalau udah berhasil dalam segala pembayarannya bakal dialihkan ke form sukses. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti kalau kita mencet button continue, akan diarahkan ke tampilan riwayat. Untuk melihat riwayat apakah status tiket kita tuh masih aktif atau enggak, kayak gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelly. Sorry, Sal, itu Dara dulu. Oke, sorry, Dara dulu. Boleh, lanjut. Itu di sini ada codingan yang berhubungan dengan database-nya. Ada di sini ada message box yang kalau kita salah buat input username dan passwordnya itu bakal mengeluarkan message username dan password salah. Terus call connection ini untuk memanggil database-nya. Terus nah di sini tuh ada tabel buat registrasi. Ini database buat tabel registrasi. Terus kemudian selanjutnya itu ada sama seperti tadi menggunakan message box yang akan menampilkan tolong diisi. Terus di sini ada tabel regis table adapter insert ini untuk memasukkan datanya. Kemudian di form 4 codingan yang berhubungan dengan database itu ada ini. Kita pakai SQL command untuk men-select dari tabel film yang mana judulnya itu ada di sini kita pakai contohnya One Piece. Terus execute reader ini untuk membaca database-nya. Kemudian akan menampilkan judul, genre, durasi, sutradara, dan juga usia. Kemudian ada database tabel untuk film, di mana ada yang tadi judul, genre, durasi, sutradara, dan juga usia. Nah, kemudian di form 8 di dalam database-nya itu sudah ada judul, genre, durasi, sutradara, dan usia. Nah, codingan ini itu untuk menarik database-nya ke aplikasi Visual Studio. Kemudian codingan selanjutnya yang ada di form 6 yang berhubungan dengan database itu ini berguna untuk mengubah label menjadi username dan password-nya yang sudah di-input sebelumnya. Apa? Cut dulu kah? Cut dulu. Ya. Ini mau lu yang jelasin kan? Iya, sabar ya. Oke, lanjut aja lah, pokoknya. Ini formnya, pertama klik here, terus kita create account dulu, lalu masukkan nama profilnya, lalu masukin email yang ingin dibuat. Passwordnya 1234. Lalu kita masukin emailnya, passwordnya. Nah, di sini udah masuk ke halaman utama. Lalu kita cek di sini di profilnya ada nama email. Lalu ke
picture box. Di sini ada database-nya yang udah dimasukin, ada juga jamnya, lalu ini masuk ke kursinya. Jadi jika ingin pesan kursi tinggal masuk halaman ini. Lalu di sini ada notifikasi. Sesuai dengan tanggalnya nanti dapat notifikasi seperti promo atau voucher dan sebagainya. Lalu masuk lagi ke sini. Di sini ada 2 database. Pertama itu One Piece, yang kedua Salsa In Love. Tinggal pilih jamnya, contohnya di sini, lalu kita bayar. Di sini ada invoice-nya 3 sheet. Nah, di sini ada riwayat kalau misalnya udah beli tiket atau misalnya tiketnya udah expired, di sini ada udah tertera, yang merah itu sudah selesai dan yang hijau itu masih aktif. Lalu katanya ke setting. Nah, setting ini tinggal ada ini aja. Udah.